Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akramana fi hadzal lail ikraman lam yarahu dahru minad duhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli sabarin syakur. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kami mendapat giliran sehubungan dengan guru kita juga berhalangan hadir, yaitu masih di Pantai Labu. Maka kebetulan kami berdua, untuk tidak kosong kami berusaha untuk mengisinya. Dan tentu saja dalam isian ini kami akan membahas sedikit dan selanjutnya nanti kalau perlu pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini dimaksudkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya barangkali yang disampaikan itu belum lengkap atau berbeda, apalagi bertentangan, maka dengan pertanyaan itu bisa diluruskan. Jamaah yang berbahagia, melihat kondisi yang berkembang sekarang ini, bahwa masyarakat kita ini dalam suasana galau, dalam suasana mencekam. Apalagi kami melihat di TV tadi sudah dinyatakan Aceh ini sudah daerah merah. Artinya masalah corona ini atau COVID ini akan berlanjut dan bisa saja akan lebih meluas. Apalagi sekarang sudah jumlahnya sampai hampir sudah 700 orang. Meskipun yang meninggal masih sedikit dan juga yang sudah sembuh juga sudah banyak. Maka dalam kaitan ini, melihat kondisi seperti ini, kita juga melihat berbagai uraian-uraian, kajian-kajian, ceramah dari berbagai guru-guru kita semua. Bahkan yang lebih menarik lagi pendapat-pendapat masyarakat yang beragam. Ada yang merasa ini adalah sesuatu yang harus segera diatasi dengan mengikuti protokol kesehatan, tapi ada yang merasa tidak perlu, ini adalah buatan-buatan orang-orang di luar Islam, dan sebagainya. Maka pembicaraan-pembicaraan seperti ini tentu melahirkan keraguan di tengah-tengah masyarakat. Maka karenanya dalam kesempatan ini kita mencoba bukan menguraikan masalah corona atau pandemi ini, tetapi lebih terarah bagaimana kita di dalam menjelaskan, berpendapat, berdiskusi, dan juga membicarakan tentang sesuatu di dalam agama kita. Di dalam surat An-Nisa disebutkan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa yu'tihi ajran 'azima. Artinya tidak ada kebaikan dalam banyak pembicaraan-pembicaraan kita. Dalam omong-omong kita, bisikan kita, kecuali kalau pembicaraan itu mengajak orang untuk bersedekah. Yang kedua, au ma'ruf, berbicara yang ma'ruf, yang layak-layak, yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh masyarakat, sesuai dengan tuntutan agama kita. Dan yang ketiga adalah mengajak islahum bainan nas, yaitu mengajak memperbaiki, mendamaikan
di antara sesama saudara kita. Dan barang siapa yang mengerjakan hal ini karena mengharap ridha Allah, maka mereka akan diberikan pahala yang besar. Ayat ini simple tapi penting. Dan inilah sebagai jawaban terhadap situasi yang berkembang sekarang ini. Yaitu banyak hal-hal yang timbul yang sekarang disebut dengan berita hoax, yaitu berita bohong, berita dusta, ya sehingga kalau kita membaca berbagai YouTube, kecuali bidang agama yang hanya versinya berbeda, tapi banyak hal-hal yang kita sendiri menjadi masalah, mana yang benar dan sebagainya. Maka agama kita telah memberi sebuah pola, sebuah manhaj, yaitu pembicaraan itu berguna kalau pembicaraan itu mengajak orang untuk bersedekah, untuk berkorban, untuk berjuang dalam bidang agama. Kalau arti sedekah pada akhirnya memberi sumbangan, maka ada sedekah wajib yang disebut dengan zakat, dan adakah sedekah yang lainnya. Termasuk korban kemarin adalah bahagian dari sedekah yang nilai korban. Jamaah yang berbahagia, maka karenanya dalam setiap kegiatan-kegiatan kita tidak masalah kalau kita mengajak saudara-saudara untuk peduli terhadap sesama kita dalam memberi bantuan. Lebih-lebih dalam situasi sekarang, mungkin kalau kita lihat di kampung, apalagi dengan sudah merajalelanya wabah ini. Ada orang yang tidak boleh pergi lagi bekerja, sudah takut. Ada juga kegiatan-kegiatan dulunya berkumpul, tidak boleh berkumpul lagi yang banyak. Ada juga yang dulunya adalah harus bekerja di tempat lain, sekarang harus lockdown di tempat sendiri dan sebagainya. Bahkan banyak orang juga yang bekerja dulu di Malaysia, sekarang tidak boleh berangkat lagi, dan orang dari Malaysia juga atau di luar negeri yang mau pulang juga tidak boleh. Maka permasalahannya adalah sangat banyak. Ditekankan dalam agama kita. Bahagian dari ibadah adalah kita mengajak saudara-saudara kita untuk peduli. Peduli memberi sesuatu kepada orang lain, karena memberi itulah yang dianggap pahala yang paling besar. Ahabbul a'mali ilallah antu teridal ju'. Amal yang paling dicintai Allah adalah menghilangkan orang lapar. Wa tukshifa kurbah, menghilangkan susah. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan kita membantu orang yang tidak susah lagi, membantu orang tidak lapar lagi, itulah bahagian dari ibadah yang paling berharga. Demikian pula dalam situasi sekarang, barangkali banyak orang yang berbicara menurut suka hatinya, yang tidak lagi memilih mana hal yang wajar, yang tidak wajar. Maka akhirnya lahirlah pembicaraan-pembicaraan yang melahirkan adu domba, melahirkan fitnah, hasad dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan petunjuk dari Rasulullah SAW berdasarkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mendamaikan di antara sesama manusia. Kondisi sekarang seperti tidak ada bidang yang tidak ada masalah. Baik di bawah, di tengah, di atas, bahkan di antar negara. Ini banyak sekali keributan-keributan antara satu dengan yang lain. Bahkan kita sudah menyaksikan betapa banyaknya peperangan-peperangan yang terjadi di antara sesama umat Islam. Maka karenanya dianjurkanlah menyikapi hal ini, yaitu memberi sedekah, bekerja, berbuat secara ma'ruf, dan yang ketiga adalah mendamaikan di antara orang yang berselisih.
Dan inilah kalau dikerjakan dengan baik mengharap ridha Allah dan akan mendapat pahala yang lebih besar. Jamaah yang berbahagia, sehubungan dengan ini barangkali kami wajar juga menyampaikan sebuah hadis dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, yaitu pada halaman 290, itu hadis Samrah. Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil khair wa kuntu as'aluhu min syarr mukhafatan yadrikuni. Jadi masyarakat pada waktu itu banyak bertanya pada Rasulullah. Banyak orang yang bertanya kepada Rasulullah, dan umumnya mereka bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Sesuatu yang bermanfaat itu lebih banyak ditanya. Wa kuntu, kata Umar ini, sedangkan saya bertanya tentang kejahatan, keburukan. Atau dengan istilah lain, saya yang bertanya dalam hal-hal yang negatif, yang merugikan masyarakat, yang tidak bermanfaat, apalagi melahirkan dosa. Maka para sahabat ini berkata, saya bertanya ini tujuannya mukhafatan, yaitu karena khawatir yang buruk itu akan menimpa kami. Jadi akan menimpa, akan ditemukan oleh orang yang bertanya itu. Karena khawatir itulah maka saya tanyakan pada Rasulullah. Wa ana wa kunna fil jahiliyati wa syarrin faja'ana Allahu fi hadzal khairi fa hal ba'da zalika bi syarrin wa qala na'am. Ya Rasulullah, kami dulu adalah jahiliyah, masa jahiliyah, dengan praktek-praktek jahiliyah. Sesuatu adalah dikerjakan menurut nafsu masa jahiliyah. Demikian dalam segala hal adalah menjurus apa yang menjadi tradisi masa jahiliyah. Sekarang sudah datang kamu, ya Rasulullah, dan engkau telah membawa berbagai kebaikan. Dengan petunjuk Allah, dengan sunnah nabinya, dengan sunnah nabi, maka apakah setelah kejahatan dulu yang pada masa jahiliyah akan ada lagi kejahatan sekarang? Apalagi ada kejahatan sekarang? Waqala na'am, memang benar. Wa fihi dahanun, memang benar ada. Sekarang akan dijumpai juga kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, bahkan kerusakan-kerusakan. Bagaimana? Wa fihi dahanun, itu ada satu masa dahan. Dahan itu kalau bahasa Arab dukhan itu artinya asap, seperti surat ad-dukhan ya, surat ad-dukhan berkenaan dengan asap. Ad-dukhan dan diterjemahkan juga dengan panas. Maka mungkin tepat pada masa sekarang adalah sesuatu yang tidak menentu. Dakhanun adalah masa galau. Kita akan menghadapi masa galau. Qultu wa ma dakhnuhu, apa itu masa dakhnun, masa galau itu? Qala Rasulullah SAW, qaumun yastasnuna bi ghairi sunnati, yaitu kaum-kaum umatku yang membiasakan diri dengan bukan sunnahku. Yatasannuna, membiasakan dengan bukan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan juga mereka menerima petunjuk yang bukan berdasarkan petunjuk yang aku bawa. Maka lahirlah dalam masyarakat tu'rafu wa tunkaru. Ada yang sebahagian menerima dan ada pula yang menolaknya. Ketika situasi galau seperti ini,
yang dimana masyarakat tidak lagi menganggap penting sunnah Nabi, dan juga dalam hari-hariannya sering menerima petunjuk, menjalankan sesuatu itu bukan berarti petunjuk Nabi. Maka terjadilah di tengah-tengah masyarakat perbedaan antara yang menerima dan yang menolak. Ya, maka ini dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat ada seperti itu. Nah, contohnya saja itu masalah COVID ini macam-macam pendapat. Bahkan ada yang sangat keras, ada yang sangat lunak, dan ada pula yang membahas secara ilmiah dan sebagainya. Tapi yang jelas mencekam. Yang jelas adalah ragu-ragu. Maka bertanya lagi, wahal ba'da zalika syarrun, setelah masa galau itu akan terus menerus dalam bentuk kesalahan, keburukan? Ya. Jadi keburukan itu terus berlanjut. Jadi waktu berlanjut itu disebutkanlah apa yang berlanjut itu. Du'atun ila abwabi jahannam man ajabu ilaha fakadahuhu, yaitu para da'i, para orang yang mengajak untuk masuk ke neraka. Jadi ada lahir masa-masa yang masa itu orang tidak hanya mengajak masuk surga, tetapi juga sudah ada yang mengajak masuk neraka. Man ajabu ilaha fakadahuhu. Maka kalau ada orang yang menerimanya, ajakan itu, atau senang menerimanya, maka dia dicampakkan ke neraka. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Kalau begitu ya Rasulullah, berikanlah ciri-ciri karakter orang seperti ini. Yaitu orang pada akhir zaman, orang mengajak bukan saja kepada kebaikan, tapi sudah ada orang yang mengajak ke neraka. Makna mengajak ke neraka adalah mengerjakan sesuatu bidang agama ini tidak lagi sesuai dengan petunjuk yang telah dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah seperti ini, maka itulah namanya mengajak masuk ke neraka. Maka kalau kita menerimanya, berarti kita tergolong di dalamnya. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah sifhum lana, sebutkan kriteria orang-orang ini kepada kami. Qultu qala na'am. Ya, saya akan menjelaskan. Hum min jildatina. Orang mereka itu juga dari golongan kita. Jadi orang Islam juga. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan bahkan berbicara bidang agama dengan bahasa agama. Bahasa agama dari kalangan orang muslim, berbicara juga urusan agama dan sebagainya. Bukan hanya aja arah dari uraian-uraiannya tidak mendukung petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian bahasa dipahami bahwa ada masa orang Islam itu sendiri tidak lagi komit, tidak konsisten dalam menjalankan agama ini, sehingga mereka itu walaupun adalah berkulit Islam, tetapi isinya bukan roh Islam, justru dapat merugikan Islam sendiri. Maka mereka bertanya lagi, fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku andai kata kami menjumpai kondisi seperti ini? Maka ada ini ditanya lebih langsung tegas ketika masa galau, yang masa yang tidak menentu, dan masing-masing menurut pendapat sendiri, yang pendapat itu bisa juga adalah pendapat-pendapat yang menjurus kepada kesesatan, kepada kesalahan, yang sehingga menyebabkan kita terjerumus ke neraka. Jadi Rasulullah menjawab, talzamu jama'atal muslim,
maka ikatkanlah dirimu dengan persatuan Islam. Jadi diajak kita harus bersatu di dalam Islam ini. Fa illakum jama'atun wala imamun fa'tazil zalikal farqa. Dan apabila tidak ada jamaah lagi, persatuan lagi, dan tidak ada pemimpin yang layak diikut lagi, fa'tazil zalikal farqa. Hindar dirilah. Kalau uzlah itu mengasing diri, jadi bisa dikatakan saja adalah menyendiri, ya, atau menghindar dari hal-hal kelompok-kelompok kulaha. Semua kelompok-kelompok yang tidak sejalan lagi dengan nilai agama, tinggalkan saja. Ya. Walau anta'abda asla syajaratin, dan walau kita nanti dalam mempertahankan nilai-nilai agama itu, ini harus memakan akar kayu. Jadi akar kayu, kita harus memakan akar kayu karena berpisah. Atau istilah lain, kalau kita naik ke gunung mungkin tidak ada makanan, yang ada adalah akar kayu, maka akar kayu itu ya yang diharapkan kita makan dalam rangka mempertahankan hidup kita ini. Jamaah yang berbahagia, maka dari uraian singkat ini maka dapat kita simpulkan bahwa manusia adalah tidak lepas dari berbagai tantangan. Jadi kapan saja, di mana saja, pada zaman apa saja, selalu agama kita ini di samping ada kebaikan, ada petunjuk yang benar, tapi ada juga jelas-jelas masuknya petunjuk-petunjuk atau jalan-jalan yang keliru. Maka tantangan-tantangan ini tidak pernah berakhir. Nah, kalau istilah sekarang ada orang yang berpendapat memang tidak ada zaman yang baik lagi, selalu ada masalah. Nah, jadi terlepas itu semua, tantangan-tantangan itu adalah sesuatu yang telah diterangkan oleh Allah sendiri. Ya, dan tantangan itu lazimnya sesuai dengan tingkat manusia itu sendiri, terutama para nabi. Ya, para nabi bagaimana dalam memberi dakwah, harus hijrah dan sebagainya. Para nabi masa lalu ada yang menerima harus ditenggelamkan dalam ubah besar, ya, sehingga dengan doa mereka karena menentang, yang sehingga mereka dikaramkan semua, ya, tidak ada yang tinggal satupun, karena Nabi Nuh juga berdoa ketika mengajak manusia sampai 900 tahun lebih. 900 tahun lebih tidak ada yang mengikuti, hanya sedikit saja. Sedikit saja. Bahkan ada juga yang mengikutinya, tetapi tidak bisa melepaskan tradisinya. Tradisinya menyembah berhala. Wa qalu la tadharunna alihatan wadin, dan seterusnya. Janganlah jadi orang-orang yang dihormati itu dibuat patung lah, dan patung itu disembah, diagung-agungkan. Waddaw wala suwa'a wala yaghusa wa nasra. Ada 5 patung itu dibanggakan. Maka patung-patung ini jangan diharapkan pada Nabi Nuh untuk tidak dihancurkannya. Jadi dengan demikian, hal ini adalah tidak pernah selesai. Jadi karenanya kita sebagai orang muslim hidup dalam berbagai zaman, lebih-lebih zaman menjelang kiamat ini. Jadi masanya tidak lama lagi. Fasbir, kita disuruh sabar. Innahum yarawnahu ba'ida, karena kata Nabi, manusia ini menganggap kiamat ini paling lama, wa narahu qariba, sebenarnya sudah sangat dekat.
Dan kalau sudah sangat dekat, berarti kita menuju dari negeri yang fana ini, negeri yang tidak menentu ini, negeri yang sangat singkat ini menuju negeri yang abadi. Dan di sanalah tempat kita yang sebenarnya sesuai dengan amal kita sendiri. Nah, jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, hadis ini sangat bermanfaat. Lebih-lebih dalam suasana kondisi sekarang. Nah, kondisi sekarang seperti yang telah kami gambarkan tadi, bukan saja manusia tidak lagi sesungguhnya menerima ajaran agama, tetapi banyak juga yang melecehkan bidang agama. Nah, bahkan kita melihat bagaimana perkembangan di daerah-daerah lain, terutama di tingkat nasional, ya. Nasional yang sehingga berbagai permasalahan, yang sehingga apalagi kalau kita membaca dari segi politik, berarti seolah-olah ada usaha-usaha tertentu dalam rangka melenyapkan nilai-nilai agama di bumi yang kita cintai ini. Maka karenanya inilah masa bersabar. Saya membaca sebuah hadis di dalam Subulus Salam, juga pertanyaan kepada Rasulullah. Waja'ana wa kunna minal jahiliyah, kami sudah datang kepada kami dan dulu pada masa jahiliyah. Apakah ada kebaikan? Ini ada dalam hadis lain. Apakah ada kebaikan kami di penghujung hidup ini? Maka Rasulullah, na'am. Sayati samanu qaumun lam yarawni wa hum yu'minu bi wa alaihim khamsuna ajri minkum. Maka Rasulullah menjawab, ya ada ahadu khair minna. Apakah ada batas kebaikan kami? Bagaimana tolak ukur seorang yang baik dan tidak baik? Apa ada kriterianya? Apa ada masih dia dari kami ini di akhir zaman orang yang masih baik? Itulah seolah-olah pertanyaan seperti itu. Maka Rasulullah menjawab, iya, qala na'am, benar. Sayati qaumun, akan datang pada akhir zaman ada satu kelompok, ada satu kaum, ada masyarakat, yang masyarakat itu tidak pernah melihat lagi Nabi, tapi mengamalkan ajaran Nabi dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita mengamalkan ajaran Nabi dengan sungguh-sungguh, maka dengan demikian walaihim khamsuna ajrin minkum, kepada mereka diberikan 50 kali pahalanya lebih besar yang diterima oleh sahabat. Kalau 50 kali pahala diterima oleh sahabat, maka tentu adalah suatu kebahagiaan bagi orang-orang yang sabar dalam suasana menghadapi tantangan-tantangan yang kita rasakan pada setiap zaman. Demikian, dan dipersilakan kalau ada pertanyaan. Ini memang ada takziah ya. Nah, dipersilakan, kira-kira ada pertanyaannya? Ya, silakan. Ya. Dari pihak Pemda sama pihak rumah sakit itu tampaknya membuat masyarakat resah lah, karena nampaknya ke seluruh penjuru Aceh ini teman. Tapi saya lihat kalau di beberapa tempat ini nampaknya masyarakat biasa-biasa aja, nggak begitu resah nampaknya. Setahu saya, mungkin ada bapak ada pakai tangan ya. Jadi kalau pendapat saya itu seharusnya Pemda ini sama rumah sakit itu bikin masyarakat tenang. Tenang kalian, kalau sakit kami yang ngobatin gitu. Kalau pendapat saya kan. Oh kalau Pemda misalkan, oh kamu nggak bisa kerja, nggak ada beras, kami bagi beras.
Jangan dekat ya, jangan dekat dengan mic. Saya itu ada kelemahan. Jadi kalau storing, maka karena waktu mendengar ceramah saya sering di dalam. Ya, terus. Itulah. Jadi yang pertama ada yang serius, ada yang biasa saja. Yang selanjutnya apa? Selanjutnya maunya saya pihak Pemda rumah sakit bikin masyarakat tenang, bukan bikin masyarakat galau dan gelisah gitu. Kalau masyarakat sakit kami yang ngobatin gitu. Pihak rumah sakit. Kalau pihak Pemda tuh kalau masyarakat kekurangan beras kami yang kasih beras. Siapa kurang beras? Kasih beras, kasih makanan kayak gitu. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Yang terakhir apa tadi? Yang terakhir. Ya. Oke, dan sudah sangat paham dan benar apa yang disampaikan. Di samping sarannya, ya. Kondisi COVID-19 ini adalah sudah sangat mencekam, sehingga masyarakat juga telah merasakan berbagai macam ketakutan termasuk pemerintah. Maka di antara masyarakat juga beragam, ada yang melakukan dengan baik, ada juga yang biasa-biasa saja, bahkan seperti yang kami terangkan tadi, ada juga yang tidak percaya. Nah, jadi sebenarnya ada upaya dari pemerintah, terutama karena nasib mereka sekarang adalah dalam suasana yang susah mencari nafkah. Nah, jadi dengan demikian pemerintah harus membantunya. Nah, dan tentu jawabannya sudah jelas. Sudah jelas semua itu ada perhatian pemerintah, sudah dianggarkan oleh pemerintah. Maka karenanya siapa saja yang kena seperti ini, di samping dilayani dengan kesehatan, meskipun ada juga rumah sakit itu ditutup karena tidak ada lagi tenaga kesehatan. Apalagi tenaga kesehatan sendiri sudah kena wabah ini. Jadi ketika sudah kena wabah ini, apa akibatnya? Berarti tidak ada yang memberi pengobatan lagi. Dan saya sependapat, maka kepedulian pemerintah ini harus serius. Saya rasa sangat serius. Nah, bahkan kalau dulu waktu sedikit orang-orang kena musibah, kita santai saja. Nah, waktu mulai sudah kena dianggap rekayasa pemerintah. Maka diabaikan, ini rekayasa pemerintah saja. Supaya ada yang dianggap pesan orang di luar Islam, ada yang dianggap adalah untuk mencari dana saja, dan sebagainya. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa wabah ini tidak bisa dielak. Dengan tidak bisa dielak, kita harus patuh. Maka barangkali kalau Aceh dulunya dalam bulan-bulan pertama sangat aman, mungkin karena pertama daerah kita terpencil di sudut, tidak ada orang lalu lalang ke sini. Karena tidak ada orang lalu lalang, maka amanlah Aceh. Tidak ada wabah yang dibawa dari luar. Karena wabah ini bukan dari Aceh munculnya, tetapi adalah dari luar daerah. Nah, luar daerah, dari luar negeri dan sebagainya. Nah, maka pemerintah sudah menangani. Semua biaya-biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Bahkan saya dengar kalau yang meninggal juga ditanggung sejumlah dana yang disediakan. Jadi saya rasa anggaran pemerintah sampai hampir 100-an miliar triliun dianggarkan ke sini. Maka kalau sekarang ada kesan bahwa pemerintah belum serius, ini bisa saja pertama-tama dari segi tenaga. Di tengahnya ini sudah terisi semua. Coba bayangkan banyak dokter, perawat yang kena.
Jadi kalau kena itu bagaimana? Nah, anggaplah kalau anak kita bahkan ini dokter sendiri sakit, ya, dosen sakit yang mahir dalam bidang ini. Nah, maka dengan demikian jamaah sekalian, kita berdoa supaya wabah ini adalah harus berakhir. Jadi tidak hanya mengantisipasi dengan makan obat, mengantisipasi dengan berbagai yang bisa menghindari datangnya penyakit ini, juga kita sebagai kaum muslimin itu berdoa. Nah, karena doa itu juga bahkan pertama dianggap di Aceh tidak banyak kena karena banyak air wudu. Ya, banyak air wudu, banyak berdoa. Nah, hanya kemudian terakhir lalai dan menganggap remeh. Ketika kita menganggap remeh, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Jadi artinya kita tidak boleh menganggap remeh. Kemarin disebutkan dalam hadis, dalam kaidah usul, sarful imam ar-ra'yah maqtum bil maslahah. Kalau pemerintah telah menetapkan sebuah kebijakan, maka kebijakan itu harus diikuti. Jadi barangkali banyak negara-negara sekarang yang sudah aman karena sangat disiplin dalam menjaga ini. Ya, jadi memang keras dulu, tapi sekarang sudah ada. Tapi sebaliknya sekarang, kalau di Aceh dulunya hijau, bahkan kuning, pada selanjutnya kepada kuning, tetapi ini sudah merah. Bahkan di Sumatera sudah nomor 2. Dulunya tidak ada nomor. Ya, bahkan disuruh contoh sebagai Aceh. Sekarang sudah nomor 2 setelah Sumatera Utara. Nah, jadi mudah-mudahan dengan doanya, salah satu doa adalah kita membaca doa khusus untuk coronanya ini. Nah, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang artinya dengan namamu ya Allah kami tidak menimpa musibah. Ya, musibah baik di langit dan di bumi. Engkau Maha melihat. Itu doanya banyak sekali. Nah, yang kalau kita baca, mungkin dalam kesempatan ini tidak mungkin kita angkat. Ini juga sebagai obat. Ya, obat. Itu obat yang lain adalah menghindari. Kenapa ini terjadi? Karena pertama protokoler itu tidak jalan. Menjaga jarak ini juga tidak berlaku. Lebih-lebih kalau kita ke pasar itu bebas-bebas saja. Dan inilah permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian demikian pula di sisi yang lain, ini timbul, ini sebagai cobaan juga. Ini cobaan dunia sebenarnya untuk memperkenalkan kekuasaan Tuhan. Sampai sekarang, betapa banyak para ahli yang belum menemukan obatnya. Maka bahkan ada orang yang perkirakan, ini ke depan belum aman. Mungkin akan bertambah lagi meskipun sementara berhenti tapi juga akan bertambah lagi. Maka tidak ada lain sebagai orang muslim kita berdoa. Semuanya datang dari Allah. Ya, al-mu'minuna al-qawiyyu khairun minal mu'minina ad-dha'if. Wala ta'jas. Orang mukmin yang kuat adalah lebih disenangi Allah daripada orang mukmin yang loyo, yang tidak pede, atau dengan istilah sekarang yang sangat penakut. Ya. Wala ta'jas, jangan merasa minder dengan suasana sekarang. Jadi jadilah apa yang terjadi ini sebagai cobaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam hadis itu disebutkan dalam ujungnya adalah wala ta'jad. Wala taqul masya wala taqul law fa'altu kadza la kadza. Jangan kita berpendapat andai kata bukan ini maka tidak akan terjadi ini. Ini biasa di tengah masyarakat. Salah si fulan, salah si pulin, salah kedokteran, salah pemerintah,
sarah para ulama karena tidak memberi penerangan, bermacam-macam kemungkinan. Fala taqul, jangan sekali-kali. Insya masya'a fa'ala. Apa yang ditakdir oleh Tuhan itulah yang berlaku. Nah, jadi dengan demikian inilah makna dari sebuah kesabaran menghadapi musibah ini. Nah, ada satu lagi, bisa setengah lagi, ada 5 menit lagi. Ya Pak. Ya, lebih mudah tato takmik. Atau untuk sampaikan ke hanami. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin Allah kan diberi kesempatan belum temayang siang. Cuman hal yang temayang mudah tak pelara harta yang diberi oleh Allah, mudah tak pelara amal. Harta yang taboh harta, mudah tak pelara harta, mudah tak pelara amal. Harta. Oke. Terima kasih. Ya, memang pertanyaan singkat harus terjemah harus terjemah lebih luas. Baik, sudah. Cuman bacu perkara yang pertanyaan yang belum tentang karonanya. Memang Allah ketakdirkan sidra urang manteng yang kena dalam jamaah tanya di sini. Mungkinnya rubah mandumi. Hana selamat urangnya. Ya. Karenanya memang kutukan, penyakit kutukan. Ini masanya berlaku serta utun 3. Ya. Cuman orang Islam yang kena, orang yang dusta ke Allah, demurka ke Allah, babah kekahanan Allah, tapi pembicaraan dengan amalan gonya yang dilakukan hana sejalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, terima kasih. Pertanyaan yang kedua tentang harta. Ya. Bahkan malam baru di Mesir Raya rahasia harta. Ya. Rahasia harta salah satu tujuan dari syariat Islam hifdzul mal, menjaga harta. Ya, jadi menjaga harta mungkin dia tamah bahwa makna menjaga harta kan saja terjaga harta rumah. Makna terjaga harta dalam agama Islam adalah agama kita sangat peduli tentang harta. Gue makna peduli punya getanya golomna harta juga minta sebab hartanya menentukan. Gue menentukan karena bisa berjuang wajah hidup selagi amwalikum wa anfusikum dalam agama dengan harta dan yang kedua dengan jiwa. Ya. Bahkan di dalam agama kenyatakan hartalah yang bahagian amal yang paling bisa dilakukan. Karenanya dari sejak Rasulullah nyokeh yang berbeda mindset sekarang tamita harta dianggap tamita dunia. Sebenarnya kan agama sendiri mendorong mencari harta. Talbur rizki faridatun ba'dal faridah. Mencari harta bahagian dari ibadat. Bagaimana ibadat yang lain. Jadi dengan demikian tugas kita tentang harta lagi nasampaikan iron. Na mudah dan na payah barangkali. Yang tadi jaga harta payah. Artinya Allah sangat kaya. Makanya yang kelemahan katanya tidak mampu menerjemah hakikat. Agama katanya agama milik Allah dan Allah sangat kaya. Pemantang perlia gebi selama telaki dengan sungguh-sungguh. Maka semenjak masa lalu orang hanya susah ke harta masa sahabat. Ya, terkenal dengan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana? Abdurrahman bin Auf-nya adalah si dua orang yang hijrah, ditinggalkan harta.
Dan kalau istilahnya sangat kaya di Mekah, tapi semuanya hilang, tidak dibawa. Tapi teruk pedih karena Allah lebih kaya dari watia di Mekah. Bahkan karena Allah yang lagi ada pegang mana. Maka sehubungan dengannya menancip kelemahan agama katanya adalah tidak sejalan apa yang tak terpegah dengan apa yang tak perbuat dengan yang tak pegah. Ya, jadi ini dalam ini yang perlu ya, masa haji katanya marilah berikhlas dalam beramal. Yang kedua, kerjakanlah apa yang diperintah, pasti solusinya adalah sangat banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah maka akan diberi kemudahan dan diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Yang kemudahan yang tuan pegang meno adalah jalan melalui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat TKB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.